Good morning, my students X level. Today we learn about penyajian data statistika. Penyajian data dalam bentuk tabel ya. Yang pertama itu adalah tabel baris kolom. Di sini ada soalnya. Ripka mengukur panjang berbagai pita yang tercatat sebagai berikut. Sajikan data di atas dalam bentuk tabel datanya baris kolom. Nah, pertama kita buat dulu di sini panjang pita dalam satuan sentimeter. Lalu di sebelahnya nanti banyak dari si panjang pita yang akan diketahui. Nah, kita lihat datanya dari yang terkecil itu adalah 10. Oke, panjang pita yang 10 cm ada berapa banyaknya? Kita hitung 1, 2, 3, 4. Jadi kita buat di sini 4. Lalu panjang pita yang 11 ada berapa? 1, 2. Ada 2. Kemudian yang panjang pita 12 ada 1, 2. 2 juga banyaknya. Lalu panjang pita yang 13 cm hanya ada 1. Kemudian panjang pita yang 14 ada 1. Mari kita cek sama nggak banyak datanya ini dengan soal. 4 tambah 2 6 tambah 2 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Pas ya. Nah, sekarang kita masuk ke tabel frekuensi. Tabel frekuensi ini hampir sama dengan tabel baris kolom, cuma bedanya kalau di tabel frekuensi ini di sana ada kolom khusus untuk turus. Apa itu turus? Turus merupakan tanda perhitungan jumlah yang menggunakan tanda garis lurus atau miring. Contohnya seperti ini. Dia garis lurus atau miring gitu ya. Itu ada di buku kamu halaman 151. Nah, ini ada contohnya. Data nilai ulangan siswa kelas 5 sebagai berikut: 70, 50, 75 sampai 85. Banyak datanya ada 15. Pertanyaannya, sajikan data di atas dalam bentuk tabel frekuensi data tunggal. Nah, yang pertama kita buat itu adalah karena ini berhubungan dengan nilai, maka kita tulis di sini nilai. Kemudian kita akan menghitung berapa frekuensi dari setiap nilai itu dalam bentuk turusnya. Sekarang kita masuk ke tabel frekuensi. Nah, di tabel ini ada yang namanya turus. Itu membedakan dia dengan tabel sebelumnya. Turus itu merupakan tanda perhitungan jumlah yang menggunakan tanda garis lurus atau garis miring. Itu ada di buku kamu halaman 151. Nah, di sini ada soal. Data nilai ulangan siswa kelas 5 sebagai berikut. Nih ya. Ada 15 data. Banyak datanya ada 15. Pertanyaannya, sajikan data di atas dalam bentuk tabel frekuensi data tunggal. Oke, karena ini berkaitan dengan nilai, jadi kolom pertama itu kita buat untuk kolom nilai. Lalu di sini kolom untuk si turus. Dan di sini kolom ketiga ini adalah frekuensinya. Frekuensi ini sama dengan banyak datanya ya. Nah, nilai yang paling kecil itu kita cek adalah nilai 50. Kita cek nilai 50 ada berapa? 1, 2. Ada 2 ya. Frekuensinya 2. Kemudian kita cek 55. Ada 1 saja. Berarti turusnya 1, frekuensinya 1.
Kemudian 70. Kita cek berapa banyak data 70. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Banyak frekuensinya 5. Kemudian data 75 ada berapa, kita cek. 1, 2. Hanya ada 2. Kemudian 80. Kita cek 80 ada berapa? 1, 2, 3. Ada 3, berarti terusnya 3, frekuensinya 3. Kemudian 85. Kita cek yang dapat nilai 85. 1, 2. Ada 2. Jadi di sini frekuensinya 2. Kita cocokkan banyak frekuensi ini sama nggak dengan yang ada di soal. 2 tambah 1, 3 tambah 5, 8 tambah 2, 10, 13, 15. Sama ya dengan dia datanya. Sekarang kita garis kolomnya. Jadi bentuknya sekarang seperti ini. Selanjutnya adalah tabel kontingensi. Nah, tabel ini hampir sama juga dengan tabel baris kolom, cuma yang membedakan itu adalah dalam tabel ini menggunakan 2 variabel atau 2 faktor. Variabel yang dimaksud di sini atau faktor yang dimaksud di sini adalah kita lihat langsung contoh soalnya. Ukuran kemeja yang dipakai oleh beberapa karyawan di sebuah kantor tercatat sebagai berikut. Sebanyak 4 orang karyawan wanita memakai ukuran S. 8 orang karyawan wanita dan 4 orang karyawan pria memakai ukuran M. 3 orang karyawan wanita dan 7 orang karyawan pria memakai ukuran L. Sajikan data tersebut dalam bentuk tabel kontingensi. Nah, 2 variabel yang teacher maksud tadi itu adalah di kolom ini. Soal ini bercerita tentang ada karyawan wanita dan ada karyawan pria. Jadi itu termasuk dalam jenis kelamin. Kemudian di sini yang jadi variabel kedua itu adalah ukuran baju yang dipakai. Ada ukuran S, ukuran M, dan ukuran L. Jadi di sini adalah ukuran kemeja, sedangkan yang di bawah ini adalah jenis kelamin si karyawan itu. Oke, jenis kelaminnya adalah pria dan wanita. Kalau seperti ini jenis kelamin kan ada di bawah, ini ada di atas. Berarti di bawah ini ada jenis kelaminnya pria wanita. Ukuran kemejanya ini ke sampingnya ya. Ukuran kemejanya tadi dimulai dari S, lalu ini ukuran M, lalu ukuran L. Nah, sekarang kita lihat soal. Sebanyak 4 orang karyawan wanita memakai ukuran S. Jadi wanita ukurannya ada 4 S ya. Lalu 8 orang karyawan wanita dan 4 orang karyawan pria memakai ukuran M. Ya, wanita yang memakai ukuran M itu ada 8 orang, sedangkan prianya ada 4. Nah, sekarang untuk ukuran L. Di sini 3 orang karyawan wanita
dan 7 orang karyawan pria memakai ukuran L. 3 orang karyawan wanita dan 7 orang karyawan pria memakai ukuran L. Jadi kita tinggal menarik garis membuat kolomnya ya. Bentuk tabel kontingensinya seperti ini. Ya. Sampai di sini yang boleh teacher sampaikan. Teacher harap kamu bisa mengerti. Sekarang kita cek soal. Nah, sekarang untuk ukuran L. Di sini 3 orang karyawan wanita dan 7 orang karyawan pria memakai ukuran L. 3 orang karyawan wanita dan 7 orang karyawan pria memakai ukuran L. Jadi kita tinggal menarik garis membuat kolomnya ya. Jadi bentuk dari tabel kontingensinya seperti ini. Ya. Sampai di sini yang boleh teacher sampaikan. Teacher harap kamu bisa mengerti. Tuhan Yesus memberkati.